film namanya Wage. Ini yang jadi WR Supratmannya. Wow. Oke, kita kenal juga ada Rendra Bagus Pamungkas yang merupakan aktor dan juga pemain teater. Mas Rendra, Selamat sore, Mas. Selamat sore. Oke. Yang ketiga, ini adalah Ketua Umum dari Yayasan Demi Film Indonesia. Beliau ini juga penulis film, nomor 2. Ada Bapak Yan Wijaya. Selamat sore, Pak. Selamat sore semua. Oke. Dan yang terakhir nih ada satu nih. Ini seragamnya beda sendiri nih. Wah, iya. Masih sekolah, masih sekolah. Ini yang paling senior di antara tamu-tamu kita. Ada siapa nih, Dika? Ada Gifari, salah satu siswa dari SMA Negeri 7 Semarang. Halo Gifari. Halo. Oke. Boleh dideketin kok mikrofonnya, nggak apa-apa. Halo, selamat sore semuanya. Nah, mereka ini sebenarnya datang ke sini dalam rangka mereka ini ada satu kegiatan namanya Bincang-Bincang Sirema Filmmaker Goes to School 2024. Wow, apa itu Faris? Oke, tapi sebelum ngebahas kegiatannya nih, pengen tahu dulu nih, mungkin aku pengen ke Pak Ian dulu deh yang pertama. Ini kalau ngeliatin soal film Indonesia, film nasional. Kebetulan saya suka banget film Indonesia, Pak. Iya. Lebih sering nonton film Indonesia daripada film luar. Benar. Kemarin kalau nggak salah berhasil mengalahkan ya di Hollywood totalnya buat di tahun ini sampai 60 juta sekian. Kalau Pak Ian ngeliatin film Indonesia sekarang, ini seperti apa sih, Pak? Betul sekali. Ya, saya suka sekali kalau ketemu sama pencinta film Indonesia. Film Indonesia ada sejak tahun 1926. Ya, tetapi sampai dengan kemarin 2022 film Indonesia jumlah penontonnya selalu kalah banyak dengan film import. Film import yang saya sebut di sini terutama adalah film Hollywood, film dari Amerika. Tetapi pada tahun 2023 terjadilah sesuatu yang sangat luar biasa, bahwa film Indonesia jumlah penontonnya lebih banyak daripada film impor. Dan puncaknya adalah tahun ini 2024, di mana sampai dengan minggu lalu film kita sudah ditonton oleh 66 juta penonton sekian. Dan tahukah Anda berapa penonton film impor? Hanya 35 juta. Jadi kita hampir 2 kali lipat. Dan ini baru pernah terjadi, sehingga kita patut menjadi negara keempat di dunia di mana rakyatnya lebih mencintai film nasional mereka daripada film Hollywood. Kita menjadi negara keempat di dunia. Bahkan ini masih bulan Oktober, masih November, masih Desember. Iya. Biasanya akhir tahun juga banyak film-film bagus juga ya, Pak. Betul Ya? sekali. Sampai hitungan saya, prediksi saya sampai dengan tanggal 31 Desember, film Indonesia akan mencapai angka 80 juta. Insya Allah. Wow, amin Pak. Amin. Iya. Baiknya bagus-bagus juga nih. Iya, apalagi kalau saya senang horor, Pak. Ya. Jadi horor Indonesia ini kan perkembangannya sangat luar biasa, Bapak. Ya. Dari segi pengambilan, dari segi ceritanya sendiri itu udah, wah, kita aja kalau nonton bareng-bareng tuh merindingnya bulu kuduk udah berdiri semua. Dapat banget gitu ya rasanya. Iya. Betul sekali. Karena dalam setahun film Indonesia yang tayang di bioskop jumlahnya 150 judul. Dari jumlah sebanyak itu 60 judul lebih adalah film horor. Yang lainnya baru dibagi antara drama, komedi, dan yang lain-lain. Tapi film horor memang menjadi ciri khas kita. Terus film mereka di Indonesia pada masa kini sudah tidak kalah dengan film mereka dari Hong Kong atau dari Korea atau Thailand. Ya. Banyak film mereka kita yang sudah membuat film bukan cuma di Indonesia tetapi di negara tetangga, bahkan sampai ke Amerika, Eropa, yang ada beberapa nama besar yang membuat film. Misalnya baru aja minggu lalu kita nonton film yang dibuat oleh Timothy Cahyanto, ya enggak? Dan film itu meledak di dunia. Judulnya Shadow Strikes. Oke. Ya, itu ditayangkan di sebuah OTT. Boleh disebut nama OTT-nya enggak? Boleh? Boleh. Silakan, Bapak. Itu ditayangkan di Netflix minggu lalu dan sekarang sudah menjadi film kelas 1. Wow, semakin bangga Riz dengan Indonesia. Iya, sekarang kita pengen geser deh ke Pak Nuzul Kristanto nih ya. Dika kayaknya punya pertanyaan, karena Dika ini kebetulan juga anak produksi, Pak. Pada mulanya, pada masanya. Bener kan? Iya. Kalau tadi kan saya baca-baca ya Bapak ya, bahwa BBS ini sendiri itu sebenarnya kayak mensosialisasikan seni peran untuk sekolah.
Seperti itu ya Pak Bapak ya. Betul. Sebenarnya kenapa sih Pak seni peran harus dimasukkan dalam pendidikan anak usia remaja ini? Ya, baik, terima kasih Mas. Kami melihatnya bahwa seni peran adalah salah satu jenis dari seni. Seni itu sendiri adalah objek pemajuan kebudayaan, dan itu tentunya berhubungan erat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Jadi jenis seni ini, seni peran itu mendorong bagi anak-anak yang mempelajarinya tentang kreativitas, nasionalisme, serta nilai lain yang justru membangun karakter bagi anak didik itu sendiri. Jadi memang seni peran ini kita berupaya untuk menjembatani usaha-usaha dari teman-teman dari sinias untuk bisa didorong kepada kurikulum di pendidikan. Mudah-mudahan upaya ini bisa dilanjutkan, dan kita sebagai pemerintah tentunya menjembatani bagaimana urgensinya seni peran sebagai upaya mendidik seseorang, apalagi kan sekarang anak-anak sekolah sudah sangat kreatif ya. Untuk menciptakan konten-konten yang bagus. Banyak sekali kreator-kreator yang sudah punya nama besar juga. Nah itu salah satu kondisi di mana di masyarakat itu sedang berkembang seperti itu. Jadi kita sebagai fasilitasi masyarakat, ya kita dorong upaya-upaya yang sifatnya membangun seperti itu. Ke kurikulum, kalau menurut Mas Rendra nih sebagai orang yang udah emang berkecimpung di dunia acting, ini tanggapannya gimana sih? Dan kalau dulu nih belajar dari mana nih? Karena kan kalau kayaknya SMA tuh kan nggak ada yang ditulis, mungkin kayak ekskul teater ada, mungkin ekskul sinematografi mungkin ada. Tapi kalau Mas Rendra dulu kayak gimana sih? Saya dulu mulainya juga sama ya, mulai dari SMP terus SMA juga sama lewat ekskul juga. Terus kebetulan di tempat saya tinggal itu ada sanggar teater, jadi bisa mulai belajar di sana lebih intens. Sampai akhirnya terus memutuskan merasa nyaman bahwa seni peran itu nggak cuma soal bagaimana caranya kita terampil memainkan sebuah peran, tapi lebih subtil, lebih esensial dari itu, lebih jauh dari itu adalah bagaimana caranya kita melihat diri kita sendiri, juga memproyeksikan diri kita di depan orang lain, juga melihat orang lain lebih detail gitu. Artinya seni peran itu kan sejauh pengalaman saya dia nggak cuma soal cabang seni yang sederhana ya, dia kompleks banget karena studinya adalah manusia. Jadi kalau kesadaran akan kemanusiaannya itu kurang, maka alhasil karya-karya yang dia ciptakan dalam proses pembangunan karakter di dalam seni perannya itu juga nggak akan tajam. Karena kan kalau misalnya saya memainkan satu karakter, katakanlah karakter ini berseberangan dengan identitas personal saya, jauh ya, katakanlah misalnya saya sekarang akan sedang ditawari untuk memainkan satu karakter yang karakter itu katakanlah penambang pasir. Gitu. Berarti kan saya harus melakukan observasi, mengumpulkan semua data yang berhubungan dengan penambang pasir sehingga saya bisa membentuk karakter yang sekiranya mendekati realnya. Nah, dengan fase yang ditempuh itu, otomatis kan kita kayak belajar ngelihat diri kita siapa, orang lain, objek di luar diri kita itu siapa. Jadi menurutku hal yang lebih kompleks dari seni peran adalah bagaimana caranya kita mendorong seseorang untuk bisa lebih punya kesadaran akan dirinya dan juga orang lain gitu. Makanya ini penting banget kalau misalnya seni peran itu bisa masuk dalam kurikulum. Nah, jadi penting banget karena sekarang ini kan kita ngelihat ya banyak fenomena yang terjadi di kalangan remaja itu kan ya kita tahu sendiri lah beberapa isu-isu yang sedang berkembang itu. Mungkin kalau misalnya saya ingat-ingat lagi dulu itu kan kalau saya belajar ke beberapa teman senior saya itu rata-rata mereka semuanya troublemaker. Oh iya, rata-rata semuanya bermasalah. Tetapi ketika mereka bertemu teater, bertemu dengan aktivitas kesenian, seni peran lah yang
entah menggambar lah, tapi khususnya di teater ya, karena teater bisa dibilang seni yang cukup kompleks. Di luar bahwa ada alat yang digunakan, jadi dia sumbernya memang porosnya pada dirinya sendiri. Rata-rata orang-orang yang bermasalah itu dari zaman tahun 70 misalnya, kita menyebutkan satu nama bengkel teater gitu, yang itu sangat legendaris. Hampir orang-orang yang terlibat di dalamnya itu orang-orang yang bermasalah, tapi ketika mereka masuk dalam aktivisme teater itu atau belajar seni perannya, mereka kayak keluar tuh kayak punya sayap gitu. Kayak punya penyaluran gitu. Betul, ya kan? betul. Jadi mereka tahu istilahnya apa ya, adrenalin, misteri itu ada semuanya di dalam seni peran itu. Jadi kayaknya kompleks banget deh. Di luar bahwa kita harus mengakses sesuatu, kayak misalnya beli sesuatu untuk kita, misalnya beli kamera untuk menyalurkan pribadinya gitu ya, semangat, pengetahuan gitu. Di teater atau seni peran lebih khusus itu sumbernya adalah pada diri, bukan pada tools di luar. Ceria bareng Dika dan Faris Magriza teman berdua. Kita masih ngobrol barengan sama yang bakal ngadain event di Semarang, namanya Bincang-Bincang Cinema Goes to School, Filmmaker Goes to School. Wih, ini Semarang tuh jadi salah satu kota. Ini berarti Semarang ke kota keberapa ini berarti? Kalau boleh tahu Semarang kota keberapa ini berarti? 21. Berarti udah 20 kota yang sudah dilakukan agenda ini, Faris Magriza. Bener dong, masa ke 23? Kan 20. Jadi kan 21. Bener dong. Actingnya pinter. Aduh, abis ini aku mau ngelamar sih. Acting jadi ini sih, jadi gembel. Tapi kayaknya pendalaman karakternya keterusan. Wow, itu kayaknya gak usah didalami karakternya. Memang mirip ya soalnya. Oke, lanjut deh, yuk. Ya, ini kan tadi dari Pak Nuzul udah, dari Pak Yan Wijaya juga sudah, dari Mas Rendra juga udah. Sekarang nih dari siswa SMA nih. Wih, ada Givari dari nih. SMA 7 nih, teman-teman dengerin nggak nih? Suruh dengerin nggak nih? Iya. Oh, suruh dengerin. Udah bilang kan, udah ngobrol ke teman-teman kan? Sudah. Tapi pengen tahu dulu Givari ini sebenarnya di sekolahnya ada ini nggak sih, ekskul mungkin teater atau mungkin sinematografi atau sejenisnya nggak sih? Kalau dari sekolah saya sendiri itu secara spesifik itu tidak ada ya, namun kami memiliki komunitas itu namanya Pinema atau Pitu Cinema. Jadi memang dia itu berfokus ke fotografi, videografi, dan juga sinematografi. Oke, wih berarti udah ada. Riz, kalau di kita UKM ya? UKM. Kayak gitu ya, di kampus. Kan kampus. Tapi sebenarnya kalau kamu sendiri seneng nggak nonton film-film dari Indonesia? Kalau dari saya sendiri itu sebenarnya saya jujur ya, itu dalam setahun bisa dikatakan tuh lebih dari 5 kali nonton Indonesia. Wih. 5 kali terakhir nonton apa? Ayo. Terakhir saya nonton film horor itu di bioskop itu Semalang. Itu yang di Semarang kan? Iya. Ini alihnya film horor nih. Nah, ini kan tadi kan dari Pak Yan udah bilang, dari Pak Nuzul udah bilang, dari Mas Rendra juga udah bilang macam-macam nih soal seni acting masuk ke kurikulum. Kalau kamu sendiri nih sebagai orang yang emang ada di sinematografi ya, ada di komunitas lah ya. Kalau misalnya ini sampai beneran nih bisa masuk beneran someday nih, kira-kira ini bakal jadi angin segar gak nih, atau mungkin bakal banyak manfaatnya juga nih buat kamu dan teman-teman di sekolah? Kalau menurut dari saya pribadi itu dengan masuknya teater ya atau seni peran di dalam kurikulum itu menurut saya menjadi salah satu pintu terbukanya peluang bagi kami itu siswa-siswa itu untuk bagaimana itu menjadi jalan kita untuk lebih berkembang, karena kan selama ini mungkin kita di SMA kan jarang sekali ya mendapat sentuhan dari seni teater, terutama seni peran itu sangat jarang sekali. Ya kita di SMA mungkin diajarkannya guru, mungkin kita kekurangan fasilitator bisa dibilang seperti itu. Oleh sebab itu di sekolah kami sendiri itu mungkin seni yang diajarkan itu untuk menyentuh seni peran itu saya katakan belum ya. Jadi dengan adanya perubahan atau tambahan seni peran atau teater di kurikulum sendiri itu dapat menjadi jalan bagi kami yang memiliki minat bakat di dunia acting, di dunia peran ataupun mungkin di belakang layar ya kan, kita kan
filmmaker, sineas itu kan bukan hanya seorang aktor saja, namun banyak di belakang layar tuh ada sutradara, ada juga writer atau penulis, atau juga DOP dan sebagainya. Jadi menurut saya sih sangat penting ya, apalagi di dunia sekarang ini kan kita siswa kan dituntut bagaimana agar memanfaatkan dunia digital. Kita dari siswa sendiri itu sebenarnya setiap hari itu juga secara tidak langsung itu juga terlibat dalam dunia peran, dalam dunia video sinematografi, karena kan kita sendiri kan sering bikin konten-konten ya di TikTok ataupun di sosial media lainnya. Oke. Seni peran anak SMA tuh yang paling gampang tuh satu deh. Apa? Pura-pura izin ke guru mau ke kamar mandi padahal kantin. Itu kok. Gimana gitu nggak? Saya ke kamar mandi dulu ya Pak, belok kantin padahal. Tapi kalau acting beneran. Acting beneran ya. Itu Faris yang sering kayak gitu. Faris emang gitu. Makanya dia tuh troublemaker sebenarnya. Kamu kan juga. Iya. Gak usah begitulah. Kamu kan juga. Iya. Jujur ya, selama kemarin pandemi itu saya bener-bener kan di rumah itu kan kerjanya kan ya dari KPM, dari itu saya tuh nonton film tuh bener-bener maraton di OTT platform ya, karena kan waktu itu bioskop juga masih terbatas gitu untuk pengunjungnya juga, jadinya kan berapa PH atau production house itu kan menjual filmnya kan di OTT. Waktu itu saya juga pernah berkepikiran untuk kalau saya sendiri sih lebih prefer atau lebih spesifik pengennya sih di belakang layar ya Kak ya. Entah sebagai penulis ataupun sutradara. Oh gitu. Ternyata ada juga ya orang-orang anak muda lagi ya yang pengen bukan cuma jadi pengen jadi aktor, pengen jadi aktris, tapi ternyata ada juga yang pengen di belakang layar gitu. Sama kayak aku Gipari. Kamu pengen jadi apa emang? Aku dulu pengen aku lebih ke sutradara. Oh, kirain jadi driver ya. Cocoknya itu ya. Nah, tadi karena udah nyinggung-nyinggung soal filmmaker, tadi sempat juga dibilang sama Pak Ian kalau emang ya ini goalsnya juga nanti kedepannya bisa bukan cuma aktor aktris aja banyak, tapi juga filmmaker, sutradara. Nah, karena ini kegiatannya si Bincang-Bincang Sinema Filmmaker Goes to School di tahun ini kan milih ke Semarang. Ini boleh tahu nggak sih kenapa Semarang yang dipilih buat jadi salah satu kota yang dikunjungi nih sama Bincang-Bincang Sinema Filmmaker Goes to School? Kira-kira kenapa nih kok Semarang yang Kak Ian boleh? Oke, terima kasih sekali atas pertanyaannya ya. Saya akan memberikan tambahan sedikit ya bahwa BBS Bincang-Bincang Sinema ini sudah berjalan selama 3 tahun. Oke. Ya, hampir tiap 2 bulan sekali kami mengadakan membawa filmmaker ke sebuah kota, dan sampai hari ini sudah Semarang termasuk kota ke-21. Kami berkeliling Indonesia sampai ke Ternate, Padang, dan kota-kota, hampir semua kota, Malang apa semua kami sudah datangi, kunjungi, dan di tiap kota kami berbicara di depan 4 SMA negeri ya, terutama kelas 11 dan kelas 12. Tujuannya apa? Tujuannya kami membawa tadi ya seorang sutradara, seorang pemain, seorang acting coach seperti yang dilakukan Mas Weda juga ya, untuk membagikan semangat bagi khususnya setelah mereka lulus dari SMA, mungkin ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, ingin menjadi dokter, ingin menjadi arsitek, ingin menjadi ahli hukum dan lainnya. Tetapi justru kami memberikan kesempatan bahwa ada bidang film, dunia film yang terbuka luas untuk kalian, dan ada 30 profesi, bukan cuma sebagai pemain, aktor dan aktris yang bermodal wajah tampan seperti Reza Rahadian atau Dian Sastro gitu ya, cantik-cantik ya, tapi di belakangnya itu yang paling mudah bagi kalian anak-anak SMA itu adalah menjadi penulis skenario atau pelaku industri perfilman ke depannya, karena sebagai salah satu yang kita ketahui sendiri itu perfilman sendiri menyumbang salah satu pajak ya atau penghasilan kepada negara. Jadi tentunya dengan masuknya kurikulum ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Wih, calon filmmaker angkot nih kan. keren, gimana keren. Pak Nuzul mungkin singkat nih harapan tentang kegiatan ini kayak gimana Pak? Ya, alhamdulillah ya. Beberapa tahun belakangan ini tren positif untuk perfilman semakin meningkat ya. Tentunya pertanyaannya nantinya akan meningkat atau turun. Nah, upaya untuk mempertahankan itu tentunya ada beberapa upaya. Yang pertama tentunya di bidang peningkatan penguatan SDM.
SDM perfilman kita harus lebih kuat, berkualitas dan juga mempunyai kemampuan yang sangat bagus. Yang kedua tentunya layar, itu kapasitas fisik yang harus kita penuhi. Dan yang ketiga, yang ini yang jauh lebih penting adalah upaya mempertahankan apresiasi masyarakat terhadap film-film kita. Dan itu kita pertahankan terus supaya nanti semakin ke depan apresiasi masyarakat terus semakin meningkat. Itu aja harapan saya. Harapannya kalau saya nitipnya makin banyak layar, terutama di daerah-daerah yang belum punya bioskop nih Pak. Ya. Nah, oke. Pak Ian nih gongnya nih. Ya Pak. Di Pak Ian harapannya tentang kegiatan bincang-bincang sinema Filmmaker Goes to School kali ini di Semarang seperti apa nih Pak? Harapan saya tentu saja yang paling pertama sekali ya, akan tumbuh SDM, anak-anak muda yang akan menggantikan sineas-sineas seperti Gai Nugroho, Hanung Bramantyo, Anggi Umbawa. Nanti akan muncul tenaga-tenaga muda, darah segar yang membuat film Indonesia adalah sesungguhnya inilah film Indonesia. Bukan dari jiplakan film import atau apa, inilah film yang dibuat oleh anak Indonesia, menceritakan tentang keadaan Indonesia, dan film itu akan mendunia. Kami dari Jakarta Kemendikbud, Ristek, PMM, Perfilman, Musik dan Media memberikan sertifikat untuk Pro2 Semarang 95,3 FM. Silakan Bapak terima. Ya, terima kasih Pak. Semoga kerjasama ini semakin meningkat. Kerjasama ini menyukseskan kita semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ditahan saya ambil fotonya Pak. Lihat ke sini Pak. Ya, terima kasih Pak.